Jadi waktu antara disalib, disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Salam Alechem Bishem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita membahas mengenai anak Agustan yang sempat ya dimualafkan ya, maksudnya diusahakan gitu, belum mualaf ya, maksudnya Agustan kan berusaha untuk memualafkan anaknya tetapi gagal total ya, karena anaknya teman-teman sekalian masih kokoh dalam iman kekristenan, masih cinta Yesus. Jadi sekalipun ayahnya sudah masuk Muslim, mama tirinya juga Muslim, tapi dia masih tetap mempertahankan dirinya untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Nah teman-teman, ada beberapa yang menarik akan kita bahas dalam percakapan Agustan dengan anaknya soal mengenai keimanan. Karena kata Agustan udah ada 2 juta orang di Indonesia yang mendoakan anaknya itu untuk masuk ke agama Islam. Jadi dia berharap supaya anaknya itu goncang, ya maksudnya hatinya itu luluh dan akhirnya bersahadat masuk ke agama Islam. Nah seperti apa percakapan mereka teman-teman sekalian yang akan kita tanggapin. Mari kita langsung saja cek videonya berikut ini. Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk nanti gini, kalau kamu syahadat, papa akan, bukan panggil ya, papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan papa buat pesta besar karena anak papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Kita cut dulu di bagian ini teman-teman sekalian. Ini sangat penting sekali, di mana Agustan mengatakan bahwasanya tidak ada yang mempengaruhi kamu ya, mama kamu, papa juga tidak akan mempengaruhi kamu. Tapi narasi yang dibangunnya di awal tadi, 2 juta orang Indonesia sudah mendoakan anaknya ini. Ya, apakah sudah tergerak hatinya ya untuk bersahadat? Dan juga yang dijanjikan oleh Agustan bahwasanya kalau anaknya ini nantinya bersahadat masuk ke agama Islam, dia akan buat pesta besar ya. Walaupun itu tidak terwujud ya, karena akhirnya Agustan gugur semua karena salah langkah ya, mengkentuti Alkitab gitu. Akhirnya mungkin Tuhan berikan peringatan, akhirnya lumpuh setengah gitu ya, mati setengah. Jadi teman-teman, dia akan bawa ke mantan gubernur katanya dan akan bikin pesta besar gitu ya. Jadi berharap begitu kalau anaknya bersahadat. Karena apa katanya teman-teman sekalian? Dia mengutip Alkitab ini ya, mengutip bagian firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Dia katakan bahwa karena anakku yang sudah hilang ditemukan kembali dan diselamatkan. Teman-teman sekalian, ini adalah narasi daripada perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mendengarkannya. Nanti teman-teman bisa melihat dalam Lukas pasal 15 ayat ke-11 hingga ayatnya yang ke-32. Ya, teman-teman nanti bisa mempelajari ya ceritanya di situ. Tapi singkat cerita di sini adalah tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Jadi ketika anak bungsu datang kepada ayahnya, dia bilang, "Ayah, mana bagianku dari harta warisan?" gitu. Lalu tuh
Bapaknya berikan, ayahnya berikan kepadanya, lalu anak itu pergi jauh ke negeri lain dan dijualnya lah harta miliknya itu, lalu dihabiskannya dengan berfoya-foya. Lalu ketika terjadi kelaparan, dia tidak punya apa-apa lagi. Ya akhirnya dia mencari kerja untuk kasih makan babi, tapi sisa makanan babi itu ya yang harusnya untuk babi, tapi dia makan kembali. Akhirnya menyesal. Dia katakan, di rumah bapakku, ayahku itu banyak orang upahan berlimpah makanannya. Aku harus bangkit, harus pulang dan berkata kepada ayahku, Bapa, ayah, aku sudah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Ampunilah aku, terimalah aku untuk menjadi seorang upahan. Tapi ayahnya tidaklah menjadikan dia sebagai seorang upahan. Anaknya lah tetap anak, tetapi disuruh untuk mengambil jubah yang terbaik diberikannya kepada anaknya, disuruh untuk menyembelih ya domba yang terbaik, lalu mereka pesta, mereka makan. Katanya, anakku yang sudah mati sudah hidup kembali, anakku yang sudah hilang ditemukan kembali. Akhirnya mereka bersukacita. Nah ini yang dikutip oleh Ustadz Agustan terhadap anaknya. Nah anaknya belum hilang teman-teman sekalian, anaknya sudah ada di sampingnya tuh. Nah katanya tidak ada yang mempengaruhi ya, itu tetap kepada keputusan anaknya. Tapi narasi-narasinya tadi bahwasanya 2 juta orang yang sudah mendoakan, ya kalau kamu bersahadat juga, ini ada iming-iming besar teman-teman. Iming-iming yang diberikan kepada anaknya, kalau seandainya kamu bersahadat, kamu akan dipestakan besar gitu ya, disambut dengan meriah ya, dan dia undang mungkin pejabat-pejabat termasuk mantan gubernur katanya tadi ya. Nah teman-teman sekalian, bagian ini agak lucu ya, ngakak, tapi ya itulah seorang Agustan yang berusaha untuk menggoncangkan iman anaknya. Tapi menarik di sini. Kita lanjutkan ya. Papa yakin seperti itu. Apa sih? Ya, Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Cetek itu apa? Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar. Nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Apa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya enggak, posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Ya Papa nggak akan mau ngejar, gini-gini nanti kamu ya nggak enak lah kan? Apa sih? Cuma itu aja. Gitu. Masih 100% Tuhan. Terus ketika dia disalib, sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. berarti waktu antara disalib, disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Ya teman-teman sekalian, ini yang saya katakan bahwa sangat menarik ya, dari jawaban anaknya ketika Agustan menanyakan bahwasanya ya bagaimana ya, aku nanti ayah nanti nggak kejar gitu ya, nggak kejar. Bagi kamu itu Yesus itu bagaimana? Ya kan apakah 100% Tuhan, 100% manusia? Nah bagaimana waktu dia disalibkan, apakah juga 100% Tuhan? Ya karena waktu disalibkan kelihatan tuh. Bayangkan teman-teman sekalian, katanya tidak kejar anaknya di situ, tapi anaknya ya santai aja ya. Walaupun dikejar oleh ayahnya untuk mempersulit pertanyaan itu, tapi dia menjawab dengan santai. Ya tetap Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Karena 2 natur dalam diri Yesus teman-teman ya. Itu betul sekali. Natur manusia 100%, natur ilahi 100% ya. Jadi teman-teman, kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh anaknya, itu jawaban cerdas. Ya, karena dia katakan, waktu disalib itu bagaimana? Apakah itu tetap Tuhan? Kan kelihatan tuh. Anaknya bilang, nah dia tetap Tuhan 100%. Ya, lihat. Ya, kan waktu 3 hari kemudian dia bangkit lagi. Gitu ya. Jadi Tuhan memang memberikan hikmat dan kecerdasan buat anak Agustan untuk menjawab pertanyaan itu. Dan apa yang menjadi jawabannya itu betul sekali. Ya tentu mungkin kalau Agustan kejar, oh ya tapi kok Tuhan mati gitu ya. Masa Tuhan bisa dimatikan? Nah ini yang tidak dimengerti oleh mereka. Di sini selalu mentok pikiran mereka di situ. Ya, tidak sampai pola pikir mereka. Karena mereka dikhususkan untuk binasa. Kalau mereka memahami teman-teman, yang selalu kita katakan dalam diri Yesus ada 2 natur. Natur ilahi, natur manusia. Nah apakah Tuhan mati? Ya Tuhan tidak akan pernah bisa mati.
Ya, dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dijelaskan di sana. Ya, walaupun kemudian ada juga ya, seperti ada salah satu Romo saya lihat juga pun ya mengatakan ya Tuhan mati. Tapi bagi saya tidak setuju dengan itu. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaan Yesusnya, gitu loh. Kemanusiaannya yang mati. Ya, kita bisa melihat dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas teman-teman sekalian, kemanusiaannya lah yang mati di situ. Ya, maka teman-teman kalau kita mau melihat apa yang disampaikan oleh anak Agustan, saya selalu katakan ini adalah jawaban cerdas. Yesus tidak pernah ya dipisahkan daripada keilahiannya. Dia tetap Tuhan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Itu iman di dalam kekristenan. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya mengenai pesan daripada seorang anak. Ya, sangat kasihan sebenarnya teman-teman sekalian anaknya ini. Ya, dia berikan pesan ini. Ya, dan juga sekaligus memberitahukan cita-citanya bahwa dia sebenarnya ingin menjadi seorang pendeta. Tidak pernah mimpi untuk bersahadat dan masuk ke agama Islam. Mari kita lihat videonya berikut ini. Pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Oke, teman-teman sekalian, itulah pesan ya, dan itu sangat bagus sekali jika Agustan itu mendengarkan hal itu. Saya lihat anaknya itu cerdas, teman-teman sekalian. Ya, dia berikan pesan kepada ayahnya ya, tidak masalah, ayah tetap ayah saya gitu ya, tidak ada masalah. Ya, dia juga sebagai anak gitu. Ya, dia hanya berharap bahwa ayahnya jangan marah-marah gitu ya, jangan suka mencaci maki, mungkin menghina agama lain, menghina agamanya karena anaknya masih Kristen, teman-teman sekalian. Ketika dia kentutin Alkitab, dia marah-marah, dia caci maki Kristenan, itu sama halnya dia mencaci maki anaknya sendiri karena anaknya masih beragama Kristen ya. Ini yang tidak dipikirkan oleh Agustan ini ya. Stres gitu. Ya, demi konten, demi uang, ya demi popularitas, ya dia rela mengorbankan anaknya seperti itu, teman-teman sekalian. Kasihan. Jadi apa yang disampaikan oleh anaknya, cita-cita anaknya untuk menjadi seorang pendeta, menjadi pelayan Tuhan supaya dia bisa menyampaikan tentang pesan-pesan Tuhan kepada orang banyak ya. Salah satunya dia harus bisa menjadi seorang pendeta. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja itu sangat rumit dalam dirinya karena dia tinggal kepada seorang ayah yaitu Agustan yang terus mengejar imannya supaya dia meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Jadi teman-teman, saya mengundang kita semua untuk mendoakan, dukung anaknya supaya anaknya tetap kokoh di dalam iman kepada Yesus Kristus sampai kepada akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang setia dan yang taat, beriman, beribadah, melakukan perintah-perintahnya, dan kita akan memperoleh hidup kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.